Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki hati setiap kami Bapa, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat, terima kasih Tuhan buat semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami Tuhan Yesus.
Bapak Ibu Saudara. Mari sembah Tuhan pagi hari ini. Rasakan semua kebaikan Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Naikkan ucapan syukur Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Izinkan Tuhan melawat setiap kita Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu Yesus, buat kasih-Mu bagi setiap kami Yesus. Engkau baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Kiralabo ya Syekh, kiralabo, kiralabo ya Syekh, kiralabo ralaba ya Syekh, kiralabo, kiralabo ralaba ya Syekh, kiralabo ralaba ya Syekh, kiralabo ya Syekh, kiralabo ya Syekh, kiralabo, kiralabo ya Syekh, kiralabo ralaba ya Syekh, kiralabo ralaba. Lawat setiap kami Yesus. Yesus, izinkan kami merasakan hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan Yesus. Biar pagi hari ini kami terus menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Kami boleh mengecap segala kebaikan-Mu yang terus Kau limpahkan bagi kami ya Abah. Biar pagi hari ini kami terus belajar mengucap syukur di hadapan-Mu atas segala sesuatu yang Kau kerjakan bagi kami ya Tuhan. Buat kami terus mencintai Engkau lebih dari segalanya Tuhan Yesus. Biar kasih-Mu terus sempurna bagi setiap kami ya Abah. Penuhi kami pagi hari dengan kasih yang mula-mula Tuhan. Ada satu gairah, ada satu kerinduan yang begitu besar. Karena kami percaya Engkau Allah yang lebih dulu Tuhan merindukan setiap kami untuk kami boleh datang mendekat kepadamu. Pada hari-hari ini Tuhan Yesus kami percaya kasih-Mu sedang Kau limpahkan Tuhan Yesus bagi setiap kami ya Tuhan ada di tempat ini. Maupun semua para pemirsa yang mengikuti acara ini Tuhan Yesus. Dimanapun mereka berada biar mereka boleh Kau penuhi dengan kasih-Mu yang semula. Ada satu rasa kasih sayang yang begitu besar ya Tuhan Yesus. Menghargai akan pengorbanan-Mu yang begitu besar Tuhan. Dan ajari terus kami mengucap syukur Tuhan atas segala hal Tuhan. Karena itulah yang Kau kehendaki. Dan buat kami terus senantiasa setia kepadamu Tuhan. Sampai kesudahan segala sesuatu kami tetap setia. Dan bahkan Engkau ya Tuhan ketika Engkau datang biarlah kami kedapatan iman kami besar di hadapan-Mu. Ketika Engkau datang Tuhan Kau menyelidiki setiap hati kami. Supaya kami lebih lagi mencintai Engkau Tuhan. Sehingga ada satu kerinduan dalam setiap hati kami yang kami dengar daripada-Mu Tuhan. Sabaslah Engkau hai hamba-Ku yang setia. Itu yang terus kami rindukan Tuhan. Maka kami akan Kau izinkan untuk masuk bersama-sama dalam pesta kawin anak domba. Itulah yang terus kami rindukan Tuhan. Tuntun terus Tuhan dalam segala kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Urapi kami semua Tuhan dan semua kami yang ada di rumah-rumah mereka dimanapun mereka berada. Supaya hadirat Tuhan terus dinyatakan. Dan kami boleh belajar Tuhan tentang kasih-Mu Tuhan. Karena kasih itu adalah Engkau sendiri ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami akan membuka hati kami. Urapi kami Tuhan. Penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dan buat terus kami mengerti akan rancangan-Mu atas hidup kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih kami tidak membatasi kuasa-Mu Tuhan. Bekerjalah atas setiap kami Tuhan. Seperti apa yang Kau mau Tuhan. Kami siap mengikuti kehendak-Mu pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus.
Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, katakan amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Saudara yang ada di rumah maupun semua kami yang ada di tempat ini. Biar pagi hari ini kami kembali datang di hadapan Tuhan bersama saudara-saudara semua. Dan pada hari ini kita akan terus belajar tentang kasih yang mula-mula. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri, bahwa sampai pada kesudahan segala sesuatu, Tuhan terus mendapatkan yang ingin dia rindukan ketika dia datang mendapatkan semua para hamba-hambanya yang ada di muka bumi ini. Mereka sedang melakukan kasih Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan. Bukan oleh karena hal apapun motivasi yang tersembunyi dalam diri masing-masing para hamba-hamba Tuhan. Namun biarlah oleh karena kasih kita kepada Allah. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mendahului mengasihi setiap kita semua. Yang setuju katakan amin. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan tentang kasih yang mula-mula. Di sana ditulis di dalam Wahyu 2. Saya ambil dari ayat yang ke-4 sampai ke-5. Tapi nanti kita akan baca semuanya. Tapi ini perikop yang akan kita bahas, yaitu dari ayat yang kedua. Di situ dikatakan bahwa aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, itu nama Tuhan. Dan engkau tidak mengenal lelah. Tetapi dampaknya saudara, dalam ayat yang berikutnya bahwa namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Nah ini saudaraku yang kasih Tuhan Yesus. Terkadang kita dalam segala pelayanan mengambil satu bagian di dalam persekutuan, di dalam gereja, dimanapun kita ada. Rasa-rasanya kita sibuk dengan rutinitas kita sehari-hari. Sepertinya, wah itu rajin banget kalau kita menjadi satu barometer, wah itu pasti nanti masuk surga. Terkadang kita disibukkan dengan pelayanan, mungkin tidak ada waktu untuk keluarga di situ. Tidak ada persekutuan pribadi dengan Tuhan. Mungkin pulang hanya ganti baju, berangkat lagi. Ataupun ganti koper, berangkat lagi. Kelihatannya sibuk. Tapi ternyata di dalam kisah ini Tuhan, yang Tuhan nyatakan bahwa kesibukan kita itu tidak menjamin bahwa kita mengasihi Tuhan. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pada kesempatan yang diberikan Tuhan pada saat ini dengan adanya pandemi COVID-19, itu menjadi satu sarana sebenarnya untuk Tuhan ingin mengembalikan kasih yang semula itu pada Tuhan. Jadi biarlah kita tidak melihat hal ini menjadi satu hal yang negatif. Tapi kita cari tahu apa sih maksudnya Tuhan. Nah kita tahu sekarang bahwa ibadah di gereja secara offline tidak bisa. Secara online lah sekarang yang dilakukan. Pendeta ataupun gembala tidak bisa menyentuh para jemaatnya. Yang sakit pun tidak bisa ditumpang tangan di sana. Mau tidak mau saudaraku, sekarang kita harus berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Ada satu kasih, sentuhan dari Tuhan sendiri kepada umatnya. Nah seperti pada saat kita pertama kali kenal Tuhan, rasanya menggebu-gebu. Saya ingat tentang almarhum gembala kita yang ada di tempat ini. Dia berbicara tentang, coba kita lihat seberapa jauhnya mereka melayani Tuhan. Mungkin waktu terus berjalan, setahun loncatnya masih tinggi. Tapi coba kalau 2 tahun, mungkin mulai jenuh dalam hidup kita. Terkadang kita mulai ada saingan lah, mulai perselisihan satu dengan yang lain. Kenapa? Karena dalam diri kita terkadang kehilangan motivasi dalam hidup kita. Tapi biarlah pagi hari ini kita kembali kepada kasih mula-mula Tuhan. Karena apa saudara? Karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan mengasihi jiwa-jiwa. Nah ini saudara, dan kalau kita tahu bahwa barang siapa mengasihi Allah, dikatakan dia akan melakukan kehendak Bapa.
Karena apa? Kasih itu adalah Bapa sendiri. Dan kasih Tuhan itu yang membuat kita bisa mengasihi orang lain. Ada satu kasih yang mula-mula, ada satu gairah yang menggebu-gebu dalam diri kita. Nah inilah saudara yang ingin kita renungkan pada pagi hari ini bersama-sama. Sekarang kita introspeksi diri kita. Seberapa jauh kita sudah rasanya doa kayak yang mentok di langit-langit. Seakan-akan Tuhan meninggalkan kita. Atau mungkin pelayanan kita kadang mulai kejenuhan. Apalagi saya lihat untuk anak-anak muda sekarang banyak semangat mereka bergairah untuk melayani Tuhan. Tapi apakah mengalami kejenuhan dari hal ini? Ini menjadi satu barometer ukuran dalam diri kita. Ketika kita ada kasih yang mula-mula, rasanya pinginnya Tuhan, Tuhan, Tuhan. Kalau dulu ibadah hari Minggu, kalau kita nantikan, rasanya kok hari Minggu lama banget. Segera ingin ketemu dengan saudara-saudara kita, dengan Tuhan di situ, dalam ibadah. Nah sekarang bagaimana? Apakah kita merasa mengeluh saat ini? Kondisi seperti ini Tuhan, sampai kapan? Tapi kalau kita nikmatin, oh luar biasa. Tuhan beracara, Tuhan sedang bersentuhan dengan kita. Ingin apa saudara? Ingin memulihkan kasih yang semula itu tidak padam dalam diri kita. Dan kita tahu saudara bahwa ketika Tuhan memulihkan segala sesuatu, bahwa menjadi satu tanda bahwa Tuhan segera datang. Karena Kristus akan tetap tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu itu terjadi. Nah ini saudara, jadi menjadi barometer kita. Seperti kalau pom bensin itu sudah sekian lama mungkin timbangannya, takarannya sudah nggak pas. Itu akan diterak lagi. Timbangan juga yang dulu ada timbangan tuh yang ada bobotnya sebelah itu. Yang ada mungkin ada 1 on, 2 on sampai 1 kilo di situ. Mungkin udah nggak balance lagi, sudah nggak imbang. Dia akan dikikir lagi bawahnya, dibersihin lagi, kotorannya dibersihin. Supaya apa? Supaya bisa seimbang lagi. Timbangannya jadi pas. Nah sekarang saudara menjadi barometer kita. Bagaimana kondisi kita saat ini? Apakah kita mulai kendor? Tidak imbang antara kasih Tuhan dengan kasih kita, mulai lemah. Mulai menurun daya tahan iman kita di hadapan Tuhan. Kalau hal ini terjadi atas diri kita, berarti kita mulai kehilangan kasih yang semula. Nah kalau hal ini terjadi atas diri kita saudara, ada beberapa hal yang memang harus kita lakukan pada hari-hari ini. Yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus ingatlah, mari kita visualisasikan lagi. Dan ingat kembali rasanya pertama kali kita bertemu dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Atau mungkin ada satu sarana ataupun satu alat yang untuk mengecek kita. Kapan kita terakhir menangis sama Tuhan? Kapan terakhir kita bisa merasakan kasih Tuhan? Ada satu tip yang ingin saya bagikan kepada kita semua. Pada saudara yang ada di rumah maupun yang di tempat ini. Bahwa ketika kita sudah lama tidak nangis sama Tuhan ketika kita berdoa. Maka kita ingat-ingat lagi kapan saatnya kita ada di dalam lembah. Dalam sesuatu perkara yang sangat berat sekali Tuhan tolong di situ. Ini akan membangkitkan kasih mula-mula kita kepada Tuhan itu akan bangkit kembali. Kemudian yang kedua, bertobatlah. Bertobat. Kadang kita terintimidasi. Aduh saya nggak mencuri, nggak melakukan dosa besar, kenapa harus bertobat? Tapi Tuhan katakan, biarlah kita bertobat setiap saat, setiap waktu. Mungkin dari perkataan kita, dari perasaan kita. Itu yang terkadang mengotori tadi sehingga iman kita tidak balance dengan kasih Tuhan yang ada di situ. Membatasi. Kenapa? Karena telinga Tuhan tidak kurang lebar untuk mendengarkan doa kita. Tangannya tidak kurang panjang untuk menolong kita. Tapi oleh karena dosa itu yang membuat kita nggak nyampe. Timbangannya itu nggak sama. Mencapai level iman yang Tuhan perlukan di situ. Untuk itulah kita terus minta ampun ketika kita sebelum tidur kita berdoa minta ampun di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, mungkin saya melakukan dosa, hal yang tidak berkenan sepanjang hari ini, baik melalui perkataan, pikiran, dan perasaan hati kita. Kita minta ampun di hadapan Tuhan, itu akan membersihkan kita. Membuat kita balance lagi sama Tuhan. Berbalik kembali kepada Tuhan. Kemudian hal yang ketiga, lakukan kembali. Ada satu langkah tindakan. Bagaimana saat kita kenal Tuhan dulu pertama kali. Hujan, tidak panas, tidak hujan, kita terus tetap setia di hadapan Tuhan. Apapun masalahnya, kita tetap lari untuk bisa melayani Tuhan di situ. Ambil bagian.
Karena yang kita cari motivasi kita hanyalah kesukaan bagi Allah. Bukan kesukaan bagi manusia. Dalam Galatia 1 ayat 10. Kalau kita mencari kesukaan manusia, berarti kita bukan hamba-hamba Kristus. Tapi bela saat ini kita lihat kembali, introspeksi diri kita. Supaya kasih mula-mula itu ada satu gairah, ada satu kerinduan yang begitu besar untuk kita bisa dekat kepada Allah Bapa kita yang ada di sorga. Mari saudaraku yang kasih Tuhan, kita satukan hati kita buka hati kita supaya hati kita dibersihkan. Bagaimana caranya membersihkan hati kita di dalam hadirat Tuhan? Supaya dalam hadirat Tuhan, Tuhan mencurahkan air yang murni untuk membasuh segala kekotoran hati kita, berhala-berhala kita. Untuk kita diberikan hati yang baru, dijauhkan dari hati yang keras. Dari situ maka Tuhan akan menjadi Allah kita. Dan kita menjadi umatnya. Dipulihkan kasih yang mula-mula itu atas kehidupan kita. Mari kita pagi hari ini, kita buka hati kita. Kita datang mendekat di hadapan Tuhan, supaya Tuhan melidiki setiap hati kita. Buka hatimu di hadapan Tuhan, jangan pedulikan kanan kirimu pada saat ini. Kembali mendekat kepada Tuhan pada saat ini, buka hatimu. Seberapa besar engkau membuka hatimu di hadapan Tuhan, kasih Allah akan memenuhi, itu menjadi ukuran seberapa besar kasih Allah akan dicurahkan bagi kita. Semakin besar kita membuka hati kita, maka kasih Allah akan dipenuhkan semakin banyak dalam kehidupan kita. Urapa syakarala parala 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 pasyakarala patakanarala parala parala. Huriarala maya sikinarala moya sandu. Haleluya Yesus Tuhan. Kami buka hati kami, jamal hati kami. Oh, riana lamo ya sando, riana lama ya seramo. Terima kasih, penuhilah kami, pulihkanlah kami ya Bapa. Bawa kami dekat kepadamu, menikmati hadiratmu, menghampiri tahta kudusmu. Yesus, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus jamah semua kami ya Tuhan yang ada di tempat ini, maupun semua para pemirsa yang ada dimanapun mereka berada Tuhan. Biar kami terus membuka hati kami Tuhan. Penuhi kami dengan roh-Mu yang kudus. Dengan kasih yang mula-mula Tuhan. Bawa kami terus lebih lagi Tuhan mencintai Engkau dari segalanya Tuhan Yesus. Karena Engkau lah satu-satunya pengharapan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Supaya kami kedapatan tidak bercacat celah. Kami tetap setia sampai kesudahan segala sesuatu Tuhan. Kami tetap setia di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia.